Umur boleh 13 tahun, tapi karena bakatnya yang GG abis, bocah ini dipanggil masuk ke timnas Korea Selatan usia 16 tahun. All Football Talent is Mine, part 11. Di part 10 sebelumnya, Woo Hoyong berhasil menciptakan gol keduanya lewat tendangan jarak menengah dan ngebuat kiper lawan langsung ingin pulang. Setelah itu terlihat status window yang menginformasikan kalau bakat tendangan jarak menengahnya kini telah naik tingkat ke level B+3. Bakat dari Yeon Jung Ho dan merupakan salah satu bakat pertama yang disalin itu kini sudah berkembang sangat pesat. Dan karena kiper lawan memiliki postur yang pendek, Hoyong berencana untuk terus menembakkan tendangan jarak menengahnya supaya membuat si kiper lawan kesulitan. Hal itu sekaligus untuk memenuhi syarat penyalinan bakat legenda sepak bola Korea, yaitu Ko Cha Bum Kun, yang mana Hoyong harus mencetak 30 gol jarak menengah di pertandingan resmi. Sedikit lagi aku akan memenuhi persyaratannya dan mendapatkan bakat sang legenda. Di sisi lain terlihat si kiper lawan yang merinding ketakutan merasakan hal buruk akan segera menimpanya. Setelah itu pertandingan pun berjalan tanpa terkendali, di mana Hoyong yang memimpin para pemain Korea Selatan terus mengacak-ngacak pertahanan Kote Ivoire, dan pada akhirnya Korea Selatan pun berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Dan untuk kedua kalinya secara berturut-turut Woo Hoyong terpilih sebagai man of the match. Setelah menjalani 2 pertandingan, Hoyong merasa kalau di turnamen Under 16 ini rasanya lebih mudah dibandingkan Under 15 Brazil. Dan itu semua berkat dukungan para senior yang membantunya, jadi dia bisa bermain lepas di atas lapangan. Tujuanku di turnamen ini adalah mendapatkan gelar dunia dan bakat sebanyak-banyaknya. Aku pasti bisa melakukannya. Sementara itu, di hari yang sama, Perancis yang sebelumnya dikalahkan oleh Korea Selatan berhasil bangkit memenangkan pertandingan melawan Jerman dengan skor 2-0. Itu dikarenakan para pemain Perancis yang sebelumnya cedera mulai kembali bermain. Sementara beberapa pemain kunci Jerman tidak dapat diturunkan karena cedera. Dan berkat itu, kini Jerman dan Perancis sama-sama memiliki 3 poin, sementara Korea Selatan memimpin dengan 6 poin. Sementara itu, di dalam match terlihat Hoyong dan seniornya yaitu Lee Chung Ryong sedang menganalisa para pemain Jerman yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Di lembar kertas yang Hoyong pegang itu terlihat Thomas Müller yang sebelumnya pernah Hoyong lawan saat Dream 3 berhadapan dengan FC Bayer. Aku akan bertemu lagi dengan dia. Tapi tiba-tiba Hoyong tersadar dari lamunannya ketika mendengar seniornya itu menyebutkan nama lain, yaitu Tolger Batshuber. Itu adalah pemain lain dari FC Bayer yang memiliki postur yang sangat tinggi yang sebelumnya pernah ngebuat Hoyong sangat kewalahan. Tapi bukannya ketakutan, Hoyong malah semakin tidak sabar untuk menguji seberapa banyak peningkatan yang telah dia peroleh selama ini. Melihat ekspresi Hoyong, Lee Chung Ryong kemudian menanyakan tentang pemain berpostur tinggi itu. Dan begitu dia mengetahui kalau Woo Hoyong pernah melawannya, seniornya itu kembali bertanya apakah Hoyong menang atau kalah. Waktu itu aku kalah. Seolah bisa menebak, seniornya itu pun cuman menghela napas. Tapi Hoyong melanjutkan kalau dulu dirinya bekerja keras sendirian di atas lapangan ketika melawan FC Bayer. Dan sejago-jagonya dirinya itu tidaklah cukup untuk mengalahkan mereka. Hoyong kemudian memberitahu seniornya itu untuk mewaspadai Thomas Müller dalam pertandingan besok. Sejauh ini dari 2 kali pertemuan, Hoyong berhasil mengalahkan Müller 1 kali dan dikalahkan 1 kali. Jadi di pertandingan ketiganya kali ini, Hoyong ingin benar-benar mengalahkan pemain FC Bayer itu. Kalau begitu, aku akan membantumu memenangkan pertandingan kali ini. Kau hanya harus fokus untuk mencetak gol. Hoyong berterima kasih atas bantuan seniornya itu, dan selanjutnya dia memberitahu Lee Chung Ryong tentang cara menjaga si jangkung Batshuber. Sementara itu, di suatu tempat terlihat si Batshuber yang terkesan acuh dengan instruksi kaptennya yang menyuruhnya untuk fokus dalam menganalisa pemain bernama Woo Hoyong. Thomas Müller dengan tegas mengatakan kalau pemain Korea bernomor 7 itu sudah lebih berkembang dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Dia adalah pemain terbaik Korea yang pernah aku lawan. Kau juga pasti sudah melihat rekaman permainannya. Meski dengan malu-malu, si Batshuber juga mengakui kehebatan Woo Hoyong dalam mendribel bola.
Tapi di pertandingan 3 tahun yang lalu, pemain Korea itu tidak bisa melewatinya sama sekali. Terakhir kali aku berlebihan sampai dikeluarkan. Tapi kali ini akan berbeda cerita. Kali ini akan kulawan dia dengan sungguh-sungguh. Stadion Montaigu 23 Maret. Pertandingan antara Korea Selatan versus Jerman pun akhirnya digelar. Di saat Hoyong sedang bersalaman dengan para pemain Jerman, begitu dia melihat Thomas Müller, dia langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya. Yang mana kini bakat-bakat yang dimiliki Thomas Müller sudah semakin berkembang dan Hoyong menganggap kalau itu akan menjadi hadiah reuni yang bagus bagi dirinya. Hoyong kemudian terlihat mencari-cari keberadaan seseorang. Dan ketika dia melihat ke bangku cadangan, orang yang dia cari itu ternyata ada di sana. Seorang gelandang bertahan yang 3 tahun lalu membuat dia tidak berdaya, dan itu adalah Torger Batsuper. Pertandingan seperti apa yang akan terjadi? Aku ingin melawan musuh yang kuat secepat mungkin. Aku ingin menunjukkan bahwa talentaku kini sudah berkembang pesat dibandingkan yang dulu. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, Hoyong langsung melesat ke depan meninggalkan penjagaan dari pemain Jerman. Lee Chung-ryong yang melihat itu dengan cerdik mengirimkan umpan ke depan melewati celah dari para pemain Jerman. Tapi selain ada Hoyong, di sana juga ada gelandang Jerman yang sudah siap menghadang bola. Dan dengan sangat mudahnya Hoyong berhasil melewati pemain itu menggunakan kecepatan yang dia miliki. Tapi itu masih belum berakhir karena kini yang menunggu di hadapannya adalah calon penerus Beckenbauer, defender terbaik sepanjang masa. Dan orang yang dimaksud adalah Max Mumet. Terlihat beberapa bakat yang defender itu miliki dan salah satunya adalah bakat jenius sepak bola level A-. Dan ada 2 syarat yang harus dipenuhi jika ingin menyalin salah satu bakatnya. Yang pertama adalah mencapai semifinal dan yang kedua adalah sukses melewatinya. Melihat hawa keberadaan yang begitu menakutkan dari pemain bertahan Jerman itu, Hoyong sejenak dibuat terdiam. Tapi bukannya terintimidasi, Hoyong malah semakin bersemangat untuk menantang pemain kuat di hadapannya itu. Duel untuk merebut bola dan mempertahankan bola pun langsung terjadi di lapangan. Dengan postur yang jauh lebih kecil, Hoyong merasa seperti ada batu besar yang terus-terusan mendorongnya. Dan jika itu terus dibiarkan, maka dia yakin keseimbangannya akan segera hancur. Tapi jika lawan datang kepadaku dengan kekuatan, maka aku hanya perlu melawannya. Dengan segera, Hoyong langsung mengeluarkan bakat Outstanding Flexibility level A- yang dia dapatkan dari Neymar. Dan dengan sangat lincah, kaki Hoyong seperti sedang berdansa dengan bola yang ngebuat defender Jerman itu kebingungan. Dan Hoyong pun sukses memutarkan badannya melewati Max Mumet. Dan yang tersisa dari wajah lawannya itu adalah ekspresi keterkejutan. Kelemahan pemain besar adalah mereka akan kesusahan untuk berubah arah jika lawan mereka fleksibel dan juga lincah. Dengan kedua bakat fleksibilitas yang didapatkan dari Cancelo dan juga Neymar, itu ngebuat Hoyong bisa dengan mudah melewati pemain bertubuh besar. Kini tersisa 2 pemain lagi sebelum Hoyong bisa berhadapan dengan penjaga gawang. Rasa ragu mulai muncul di pikiran Hoyong dan sejenak dia berencana untuk memundurkan serangan. Tapi tiba-tiba dengan bakat strong dribblingnya, Hoyong berhasil mengejutkan bek Jerman itu. Dia berhasil melewatinya dengan sangat cepat. Ekspresi keterkejutan juga terlihat dari para penonton yang ada di tribun. Jerome Boateng yang merupakan pemain inti dari pertahanan Jerman terlihat masih belum menyerah meski telah dilewati Woo Hoyong. Di momen itu Boateng mengakui kecepatan Woo Hoyong dan rumor yang mengatakan kalau pemain itu berbahaya ternyata memang benar adanya. Tapi ini adalah daerahku. Dengan begitu cepat Boateng langsung melangkahkan kakinya dan dalam sekejap dia sudah berada di belakang Hoyong untuk kembali merebut bola. Saat dia yakin satu langkah lagi dia akan berhasil merebut bola itu, tiba-tiba dia langsung dibuat mati langkah ketika Hoyong kembali melesat meninggalkannya.
Melihat kecepatan lawannya itu, Boateng hanya bisa menganga tak percaya. Dengan kecepatan lari yang bisa menempuh 100 meter dalam 10 detik, para komentator menilai itu setara dengan atlet lari. Ditambah lagi fakta kalau Hoyong melakukan itu sambil menggiring bola, yang mana itu artinya dia bisa lari lebih kencang lagi. Dan kini yang tersisa tinggal satu defender lagi. Tapi melihat dari ekspresinya, defender itu sudah kena mental. Hoyong kemudian mengoperkan bola ke sebelah kanan, dan dengan kerjasama Wan Su yang baik bersama Lee Chung Ryong, Hoyong berhasil menembus pertahanan penuh tim lawan. Dan sebuah tap in pun ngebuat bola sukses bersarang di gawang Jerman. 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Dan di saat Hoyong dan Lee Chung Ryong sedang merayakan gol pertama Korea, para pemain Jerman terlihat tidak menyangka kalau di Korea ada pemain semenakjubkan itu. Tapi si Boateng mencoba untuk membakar semangat para rekannya itu dengan mengatakan kalau di Jerman mereka juga memiliki striker monster, dan itu adalah Thomas Müller. Dengan adanya sang kapten, dia yakin kalau mereka akan bisa memutarbalikan keadaan. Kita adalah timnas Jerman dan kita selalu menang. Ayo bekerja sama dan balikan keadaan. Dan setelahnya, meski Hoyong dan yang lainnya terus memborbardir pertahanan Jerman, tapi para pemain Jerman yang bersatu dengan semangat yang sama berhasil menggagalkan serangan timnas Korea itu. Bahkan setelahnya mereka berhasil mengambil kontrol permainan dengan pemain tinggi yang dominan saat pertarungan di udara. Meskipun tidak membuahkan gol, setidaknya itu membantu tim Jerman mendapatkan kembali momentum mereka. Dan babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Korea. Di sebuah lorong terlihat seseorang yang sedang berlari. Dan seorang wanita yang merupakan bagian dari timnas Jerman itu melaporkan kalau di pertandingan lain Perancis berhasil unggul sementara dengan skor 1-0 melawan Cote d'Ivoire. Mendengar itu, Jonas yang merupakan pelatih timnas Jerman Under 16 merasa kalau timnya dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena jika mereka kalah atau seri dalam pertandingan kali ini, maka timnya akan langsung tersisih. Dia kemudian teringat dengan wawancara dari pelatih Perancis dan juga Cote d'Ivoire setelah pertandingan selesai. Meski dengan cara yang berbeda, mereka berdua mengatakan kalau biang kekalahan timnya itu adalah Woo Hoyong. Di tengah kebingungannya itu, sang pelatih kemudian dikejutkan dengan kemunculan pemain bernomor 7. Karena ini situasi yang sangat penting, aku mohon untuk dimainkan. Para pemain Korea terlihat sedang bersiap di dalam koridor untuk memasuki lapangan. Dan Togerbat Sutber yang akan masuk di babak kedua langsung menyapa Woo Hoyong. Di pertandingan kali ini aku akan mengalahkanmu. Sambil menjabat tangan orang di hadapannya, Hoyong menerima tantangan duel defender Jerman itu dengan mengatakan kalau kata-kata yang si Bat Super ucapkan itu adalah kalimat yang akan dia ucapkan di akhir pertandingan. Di momen itu, dengan penuh percaya diri, si Togerbat Sutber mengatakan kalau pertandingan di babak kedua kali ini akan menjadi lebih sulit karena Jerman akan menurunkan gelandang terkuat mereka. Mendengar itu, Hoyong langsung menoleh ke arah para pemain Jerman yang sedang bersiap memasuki lapangan. Dan di sana terlihat seorang pemain bernama Tommy Kroos dengan status window yang dipenuhi bakat luar biasa. Salah satunya adalah bakat jenius sepak bola level A+3. Dan untuk menyalin salah satu bakat itu, Hoyong perlu menyelesaikan 2 persyaratan. Yang pertama adalah membuat skor saat bermain di posisi striker. Dan yang kedua, terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan kali ini. Hoyong yang tahu persis akan segemilang apa karir si Tommy Kroos di masa depan terlihat begitu waspada. Di World Cup Brazil 2014 bersama Götze, Müller dan juga Özil, dia akan menjadi protagonis yang akan memimpin Jerman pada kejayaan. Dan dengan melihat bakat-bakat yang begitu menakjubkan yang dimiliki lawannya itu, Hoyong yakin kalau di ronde kali ini rasanya akan seperti mendaki gunung yang sangat terjal. Tapi jika aku melakukan yang terbaik, aku pasti bisa mengambil 3 talenta yang luar biasa itu. Babak kedua pun akhirnya kembali dimulai. Dan selang beberapa menit, pelatih timnas Korea langsung menyadari kalau arah serangan kini mulai berubah. Dengan merubah formasi dari 4-4-2 menjadi 3-5-2, para pemain Jerman mencoba untuk mengontrol permainan di bagian tengah lapangan.
Togerbat Super yang awalnya bermain sebagai bek tengah kini malah bermain sebagai gelandang bertahan. Pak Kyung-won yakin alasan dia berpindah posisi adalah untuk menguatkan pertahanan sekaligus menghentikan pergerakan Woo Ho-young. Dan satu hal lainnya yang mengubah arah permainan Jerman menjadi lebih tajam adalah keberadaan Tommy Kroos. Kroos terus saja membuat para pemain Korea kewalahan dengan membuat operan jarak pendek dengan akurasi yang tepat. Bahkan dengan itu mereka berhasil menaikkan tempo serangan. Dan karena permainan Tommy Kroos yang sangat tajam itu, pertahanan Korea benar-benar dipermainkan oleh Jerman. Para penonton yang melihat itu pun dibuat kagum dengan permainan indah timnas Jerman. Sebuah umpan terobosan dari Kroos langsung ngebuat para pemain Korea terdiam. Dan momen itu dimanfaatkan Thomas Wöller untuk lepas dari kawalan kapten timnas Korea yang pada akhirnya berhasil mendapatkan bola. Dan kini yang tersisa di hadapannya hanyalah seorang kiper. Sebuah tembakan langsung Wöller lesahkan yang ngebuat piala gawang Korea Selatan bergetar. Dan dengan terciptanya gol itu, Jerman pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Bagaimana cara kita bisa menghentikan mereka? Kim Sin-woo merasa kalau gol yang Jerman ciptakan itu adalah akibat dari kesalahan yang dia lakukan. Dan sebagai kapten dia benar-benar merasa sangat bersalah atas hal itu. Tapi tiba-tiba dari belakangnya Woo Ho-young muncul dan mengatakan kalau untuk menghadapi Jerman saat ini mereka harus menggunakan kepala yang dingin. Melihat kaptennya yang masih kebingungan, Ho-young kemudian menjelaskan kalau Thomas Wöller adalah pemain yang jago dalam infiltrasi ruang dengan kecepatan. Jika kau mengikuti pergerakannya dengan mata yang fokus, maka kau tidak akan kehilangan detailnya. Dan kau harus menggunakan kepalamu untuk memprediksi gerakannya. Sang kapten yang paham dengan penjelasan juniornya itu kemudian berterima kasih atas masukan yang diberikan Ho-young. Kau majulah ke depan dan kami akan menjagamu sebisa mungkin. Dan setelah kick off kembali dibunyikan, para pemain Jerman dengan cepat kembali menguasai bola. Begitu bola ada di kaki Tommy Kroos, Kim Sin-woo langsung memarking Thomas Wöller dengan begitu ketat. Di saat Thomas Wöller mencoba untuk meloloskan diri, tapi Kim Sin-woo dengan fokus terus saja memperhatikan pergerakan lawannya itu. Tapi tiba-tiba dengan teknik body feint dan kecepatan yang dia miliki, Wöller berhasil meloloskan diri dari penjagaan kapten timnas Korea itu. Sebuah umpan terobosan langsung Kroos kirimkan dan Wöller berhasil menerima bola itu dengan sempurna. Dan sebuah tendangan pun langsung dia lakukan yang ngebuat gawang Korea Selatan kembali kebobolan. 1-2 untuk keunggulan Jerman. Melihat itu, Ho-young dibuat kagum dengan asis-asis dari si Tommy Kroos. Dia bisa membuat kesempatan di situasi apapun. Maka dari itu kita harus memperkuat pertahanan. Tapi jika Ho-young juga ikut bertahan, maka staminanya akan cepat terkuras. Dan lagi di sisi lain dia juga harus ikut menyerang supaya bisa membalikkan keadaan. Sementara itu di sisi lapangan, meski timnya unggul selisih 1 gol, Jonas masih belum terlihat tenang karena yang timnya butuhkan adalah kemenangan mutlak. Maka dari itu dia menginstruksikan para pemain Jerman untuk minimalnya memperlebar jarak menjadi 2 gol. Dan dia yakin dengan sekuatnya saat ini para pemainnya itu bisa melakukannya. Bak Jenderal lapangan tengah Kroos terus mendistribusikan bola dengan sangat cepat. Sambil mendribel bola, dia terus melakukan scanning untuk menemukan berbagai peluang yang bisa membuahkan gol tambahan. Dan ketika dia menemukan rute yang tepat, dia langsung mengirimkan bola itu ke depan. Dan lagi-lagi Wöller yang melihat itu langsung berlari untuk mendapatkan bola. Tapi tiba-tiba Kim Sin-woo yang melihat itu langsung berlari dan melakukan tackle sempurna yang berhasil menyapu ancaman keluar dari pertahanan Korea Selatan. Wöller yang melihat itu dibuat tak percaya, begitupun dengan pelatih timnas Jerman yang terlihat kesal karena peluang emas mereka berhasil digagalkan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah di mana kini Lee Chung-ryong yang berhasil mendapatkan bola langsung mengirimkannya pada Woo Ho-young. Dengan kontrol yang baik, Ho-young pun menerima bola itu. Tapi kini di hadapannya berdiri tembok yang kokoh yang sebelumnya tidak pernah berhasil dia tembus. Dengan posturnya yang sangat tinggi, si Togerbat Super menghalangi Ho-young untuk tidak melangkah lebih jauh lagi.
Dan itu mengingatkan Hoyong pada masa lalu saat pertama kali mereka bertemu. Di status bakat yang dimiliki Bat Super, salah duanya terdapat bakat jenius sepak bola level B+, dan bakat excellent defensive positioning level C+3. Dan untuk menyalin salah satu dari bakat itu diperlukan satu syarat. Syaratnya adalah memenangkan pertandingan. Hoyong langsung melakukan teknik body paint sementara si Bat Super masih fokus mengikuti gerakan lawannya itu. Hoyong kemudian juga menambahkan teknik berputar yang ngebuat si Togger Bat Super terkecoh, dan di momen itu dia langsung mengaktifkan bakat dribble throw miliknya dan melesat meninggalkan si pria jangkung di belakangnya. Dan saat tinggal berhadapan dengan kiper, dengan mudahnya Hoyong menjebloskan bola ke dalam gawang. Dan di menit-menit akhir babak kedua itu Korea berhasil membuat skor kembali imbang. Dan berkat keberhasilannya mencetak gol dan mengalahkan si Togger Bat Super, beberapa bakat Hoyong pun kembali ada yang level up. Di saat Hoyong dan rekan-rekannya merayakan gol itu, terlihat si Togger Bat Super yang bersedih karena kekalahannya. Dia kemudian memaki dirinya sendiri atas kesalahan yang telah dia perbuat. Aku sudah memberitahumu untuk tidak menurunkan kewaspadaanmu. Sebuah teriakan keras langsung menggema, dan itu adalah bentuk penyesalan si Togger Bat Super yang sebelumnya pernah meremehkan Woo Hoyong. Gak berselang lama, peluit tanda akhir pertandingan pun berbunyi, dan dengan skor 2-2 itu Korea berhak lolos ke semifinal. Berada di peringkat pertama grup dan tidak pernah terkalahkan, itu ngebuat mereka begitu bahagia sekaligus tak percaya. Sang kapten kemudian menghampiri Hoyong dan memuji kinerja juniornya itu di atas lapangan. Aku juga mempercayaimu kalau kau bisa menghentikan Wooler. Dengan penuh kesombongan, si kapten mengatakan kalau itu karena dia yang sangat terampil. Tapi dia buru-buru meralat perkataannya itu dengan mengatakan kalau dirinya hanya menyerahkan pada keberuntungan antara berhasil atau gagal. Hoyong kemudian memuji keberuntungan kaptennya itu yang sama halnya dengan sebuah skill. Di tengah euforia keberhasilan mereka, Hoyong tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Dan tak lain dan tak bukan, orang itu adalah Tommy Kroos. Gelandang serang Jerman itu tiba-tiba membuka jersey yang dia kenakan sambil memuji penampilan Hoyong yang menakjubkan. Tommy Kroos kemudian mengajak Hoyong untuk saling bertukar jersey. Di tengah ketidakpastian akan masa depan timnya, Tommy Kroos masih bisa memuji penampilan lawannya. Dan itu ngebuat Hoyong begitu mengagumi pemain di hadapannya itu. Suatu hari nanti aku ingin bermain di tim yang sama bersama orang ini. Dan di pertandingan lainnya, ternyata Perancis berhasil menumbangkan Cote d'Ivoire yang ngebuat mereka berhak berada di posisi kedua. Dan di grup A, Korea Selatan bersama Perancis memastikan diri melaju ke babak selanjutnya, yaitu semifinal, meninggalkan Jerman yang terpaksa harus tereliminasi. Dan untuk man of the match pada pertandingan Jerman versus Korea, terdapat 3 kandidat kuat. Yang pertama adalah Tommy Kroos yang berhasil menciptakan 2 assist gemilang meski masih dalam kondisi cedera. Yang kedua adalah Thomas Wooler yang berhasil menciptakan 2 gol. Tapi secara teknikal, komite memilih Woo Hoyong sebagai peraih man of the match karena 2 golnya dan juga kontribusi dia di dalam lapangan. Dan kini terlihat Woo Hoyong yang sedang duduk di kamarnya sambil memandangi 3 bakat baru yang berhasil dia curi. Dari Max Mulmot, Hoyong berhasil mendapatkan bakat kemampuan prediktif yang tajam level A-. Dari Thomas Wooler, dia mendapatkan genius football IQ level A-. Sementara dari Tommy Kroos, Hoyong mendapatkan bakat tendangan tepat dan cepat level A-. Mendapatkan 3 bakat sekaligus dari satu pertandingan itu ngebuat Hoyong kegirangan, apalagi ketiga bakat yang dia dapatkan berada di level A. Tapi untuk memenangkan kejuaraan pertama dalam turnamen nasional, Hoyong merasa itu masih belum cukup. Tim yang akan menjadi lawan mereka di semifinal adalah tim dari grup B dengan 1 kali kemenangan dan juga 2 kali seri. Dan mereka itu adalah timnas Jepang. Hoyong terlihat tidak sabar untuk kembali berhadapan dengan mereka.
Sementara itu di Korea Selatan, keberhasilan timnas Korea Under-16 melaju ke semifinal menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bahkan berita itu dimuat di berbagai surat kabar. Di berita itu juga tertulis Soo Ho-young yang kembali tampil impresif dengan berhasil mencetak 5 gol dari 3 pertandingan. Dan itu ngebuat dia menempatkan dirinya pada daftar top skor sementara bersama Thomas Muller. Seorang warga Korea yang membaca itu terlihat bangga dan langsung memborong beberapa koran yang di dalamnya memuat berita Ho-young. Melihat itu, si penjaga toko pun menanyakan apakah pria itu merupakan anggota keluarga dari Woo Ho-young. Dan dengan murung si pembeli pun menjawab kalau dia benar-benar berharap akan hal itu. Karena sebagai orang tuanya melihat Woo Ho-young yang begitu menakjubkan pasti akan sangat bangga. Scene beralih ke sebuah kota sepak bola yaitu Madrid, Spanyol. Aku mengirimmu untuk menemukan beberapa pemain, tapi yang kau temukan hanyalah seorang anak berusia 13 tahun. Anak yang bernama Woo Ho-young ini, apakah kau yakin kalau dia selevel dengan Hernando Treso, Michael, kepala pengembangan pemain muda Real Madrid? Antonio yang merupakan agen pencari bakat Real Madrid kemudian menyuruhnya untuk berhenti bicara dan fokus pada laporan yang sudah dia buat. Dia memiliki pengalaman di salah satu tim utama Brazil Under-15. Dan pada tahun pertamanya dia sukses membawa klubnya itu memenangkan treble winner. Dan di satu musim itu dia sukses mencetak lebih dari 40 gol. Mendengar itu sontak si Michael pun langsung dibuat terkejut. Si Antonio juga menambahkan berkat ibu Ho-young yang memegang kewarganegaraan Spanyol sebelum menikah, anak itu juga bisa berbicara bahasa Portugis. Dan dia akan mempelajari bahasa Spanyol dengan sangat mudah. Setelah mendengar itu semua, si Michael pun menyuruh si Antonio untuk melaporkan secara rutin tentang performa Woo Ho-young di dalam lapangan. Dan hal itu jelas membuat si Antonio sangat bersemangat. Si Antonio kemudian meminta Michael untuk menceritakan hal-hal baik tentang dirinya kepada ketua Pelus. Tapi si Michael mengatakan kalau itu akan dia lakukan jika pemain incarannya itu berhasil masuk sampai final. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat bagus karena anak itu pastinya akan sampai ke final. Berdasarkan apa kau yakin akan hal itu? Berdasarkan karena anak itu adalah monster. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan yang nanya, Min kenapa video kali ini pendek Min? Itu jawabannya adalah karena udah mentok. Ini juga Mimin chapter 95-nya itu cari yang versi bahasa Inggris.